Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Fisik dan Motorik. Dosen pengampunya adalah Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. Kelompok 5 akan membahas tentang asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik. Kelompok kami ada Goida Rodia Solehah, Nurul Ismi, Nujila Ilmuna Hidayah, Rahmat Arsya Abimanyu, dan saya sendiri Risa Aryani. Next. Asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik. Definisi asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik. Asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah proses pengumpulan data atau informasi yang diperlukan baik yang berkenaan dengan akademik maupun perkembangan anak. Secara khusus, asesmen dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kelainan, mendiagnosa tipe kelainan, mengetahui kemampuan fisik dan motorik anak, dan untuk merancang program layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing anak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Ismi. Silakan. Tujuan asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik. Secara umum, tujuan asesmen adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak. Menghimpun informasi adalah apakah seorang anak mengalami kelainan dalam tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak lain seusianya. Hasil asesmen akan dijadikan dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Ruang lingkup asesmen anak hambatan fisik dan motorik. Secara spesifik, dalam pendidikan anak tunadaksa, ruang lingkup asesmen dapat dijelaskan berdasarkan pada masalah fisik dan fungsi fisik. Dengan demikian, asesmen pada anak tunadaksa dapat mencakup pengalihan informasi yang berkaitan dengan keadaan fisik, seperti kelumpuhan, kekakuan sendi, kesesuaian ukuran anggota gerak tubuh, lengan dan tungkai, antara sisi kiri dan sisi kanan misalkan lebih kecil atau lebih pendek dari yang lainnya, keadaan tulang belakang bengkok atau tidak, dan pinggul simetris atau tidak, dan sebagainya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nujila Ilmuna Hidayah. Langkah-langkah pelaksanaan asesmen. Yang pertama ada observasi. Misalnya terhadap kegiatan menolong diri dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama 1 minggu berturut-turut, selama dalam berbagai konteks yang berbeda, baik itu materi maupun kegiatannya. Yang kedua ada setting dan perilaku anak dalam keterampilan menolong diri harus dipertimbangkan. Termasuk dalam setting adalah kondisi fisik seperti ruangan yang digunakan, bentuk perintah yang digunakan, serta pendekatan yang diterapkan. Misalnya, anak diberi contoh terlebih dahulu sebelum diminta melakukan kegiatan tertentu. Next. Lalu yang ketiga ada hasil observasi. Hasil observasi harus dirangkum dan direkam secara teratur, segera setelah observasi dilakukan. Hal ini untuk menghindari hal-hal penting karena faktor lupa. Di samping itu, hasil observasi ini hendaknya merupakan rangkuman yang cukup jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Oke, next-nya karena Goida keluar tadi, jadi saya sambung aja. Teknik asesmen ada 4, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik riwayat khusus, dan teknik tes. Oke, next. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Dari ini ada daftar pustakanya yang kami ambil, siap dari jurnal mana saja kami ambil. Terus next. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan kami di kelompok 5 mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.